tersebut disebut sebagai an-nushrah. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, an-nushrah nau'un minal ilaj war ruqyah yu'aliju bihi man kana yudhannu anna bihi massan minas sihr. Yang namanya an-nushrah itu adalah salah satu jenis pengobatan ya, dan bacaan-bacaan yang dengannya ya bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir. Sekali lagi kita ulangi, nushrah adalah salah satu jenis pengobatan dan bacaan-bacaan yang dengannya bisa mengobati orang yang terkena sihir. Kenapa dia disebut an-nushrah? Sumiyat bidzalika li'annaha yunsharu biha anhu ma khamaruhu minad-da' ay yukshafu wa yuzal. Nushrah itu artinya menyingkap. Ya. Kenapa usaha untuk menyembuhkan sihir ini disebut sebagai nushrah? Karena dengan nushrah ini apa yang menjangkiti orang yang disihir ini akan tersingkap dan akan hilang. Ya. Akan tersingkap dan akan hilang. Dan nushrah ini nanti akan kita sebutkan ya penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Nushrah ini terbagi dua, Bang. Bang Wandi. Ya, dan para pemirsa Radio Amubah ada dua. Yang pertama nushrah yang terlarang, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Menghilangkan sihir dengan sihir. Jadi misalnya dia kena sihir, kemudian dia datang ke dukun. Dia bilang ke dukun, aku kena sihir. Ya, tolong bantu aku untuk melepaskan sihir ini. Maka untuk jenis yang pertama ini ya diperselisihkan para ulama tentang hukumnya. Sebagian memperbolehkan, sebagian mengharamkan, bahkan termasuk kesyirikan. Ya, jadi jenis yang pertama menghilangkan sihir dengan sihir, ya ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ya, di antara mereka ada yang membolehkan karena darurat. Karena darurat, ya kita tidak tahu misalnya di mana dia meletakkan buhul sihirnya, kemudian kita datang kepada dukun yang lain atau dukun yang berbeda, nanti dia tunjukkan di mana buhulnya, baru kemudian buhulnya dimusnahkan. Maka pendapat yang pertama ini diperbolehkan, atau ya karena darurat. Ya. Adapun pendapat yang kedua tidak diperbolehkan, ya karena dia merupakan bentuk kesyirikan. Kemudian jenis yang kedua, jenis nushrah yang kedua adalah dengan ruqyah yang syar'iyah. Melepaskan sihir dengan ruqyah yang syar'iyah. Tentu ini diperbolehkan. Ya. Ini diperbolehkan. Nah, ini secara umum tentang nushrah. Jadi sekali lagi nushrah itu artinya adalah upaya untuk menghilangkan pengaruh sihir pada diri seseorang. Kemudian ada dua jenis nushrah ini. Nushrah yang pertama dengan menggunakan ruqyah yang syar'iyah, ini diperbolehkan. Kemudian nushrah yang kedua dengan memohon pertolongan dan meminta pertolongan dari sesama tukang sihir. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwa ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik, kemudian apa keterkaitan bab nushrah ini dengan kitab Tauhid? Ya. Beliau mengatakan, lamma dzakara al-musannifu sihir wal kahanah, dzakara fi hadzal bab ma jaa'a fi nushrah. Lianna qad takunu min qibali syayatin was saharah, fatakunu mudaddatan li tauhid. Setelah beliau, ini penulis kitab Tauhid, yang menyebutkan tentang hukum sihir dan perdukunan, maka beliau menyebutkan bab yang berkaitan dengan nushrah. Ya, yaitu menyembuhkan sihir. Kenapa diangkat bab ini? Li'annaha qad takunu min qibali syayatin was saharah. Karena nushrah itu ada salah satu jenis dari nushrah itu yang didapatkan dari syaitan dan tukang sihir yang sama. Tukang sihir yang sejenis. Tukang sihir yang sejenis. Ya, tadi sudah kita jelaskan pembagiannya Imam Ibnul Qayyim, ada nushrah yang syar'iyah, ada nushrah yang syirkiyah. Kalau dia nushrah, dia menghilangkan pengaruh sihir tersebut dengan ruqyah yang syar'iyah, maka ini diperbolehkan. Tapi di sana ada nushrah yang tidak diperbolehkan.
yaitu nusrah, menghilangkan pengaruh sihir, ya, dengan memohon bantuan para dukun, para tukang sihir dan syaitan. Maka tentu ini ya mudaddatan li tauhid. Ini bertentangan dengan tauhid, nggak boleh dia. Ya, misalnya ada orang yang kena guna-guna, kemudian datang ke dukun. Nah, nanti dukun ini pasti akan memohon pertolongan dari syaitan untuk menyembuhkannya. Ya, wah kamu kena guna-guna, maka untuk memutus guna-guna tersebut, sediakan ayam cemani berwarna hitam, sembelih di belakang rumah, lalu lemparkan ke hutan. Nanti akan hilang pengaruh guna-guna tersebut. Maka ini syirik. Ya, nggak diperbolehkan. Ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Maka ini barakallahu fiikum, ya, keterkaitan nusrah dengan tauhid. Karena di antara metode nusrah, bahkan istilah nusrah itu lebih dekat kepada cara yang kedua ini, yakni menghilangkan sihir dengan sihir, ya, dengan bantuan tukang sihir. Ya, maka ini tentu bertentangan dengan prinsip tauhid. Ya, kemarin kita sudah jelaskan, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu au takahana au tukuhina au sahara au suhirolah. Ya, bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang bertatayur dan orang yang minta ditatayurkan. Ya, para dukun dan juga orang yang minta didukunkan, tukang sihir dan orang yang minta disihirkan. Maka ini ya pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, ya, tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan tukang sihir agar bisa menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang. Ya, karena ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Baik. Qala rahimahullah, kemudian disebutkan oleh penulis kitab tauhid, dan ini adalah hadis yang pertama, an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah faqala hiya min amali syaitan. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Jadi istilah nushrah ini istilah yang sudah akrab di telinga kaum muslimin saat itu. Ini an-nushrah allati kana ahlul jahiliyah ya'malunaha. Yang ditanyakan kepada Nabi ini adalah nushrah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Itu menghilangkan sihir dengan sihir. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya min amali syaitan. Ya, maka menghilangkan sihir dengan sihir tadi termasuk amalan syaitan. Termasuk amalan syaitan. Ya. Kenapa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan syaitan? Li'annahum yanshuruna 'anil mashhuri bi anwa'in minas sihir wastihdamat, ya, syaitaniyah. Karena mereka ketika menyembuhkan sihir tersebut, ya, menghilangkan pengaruh sihir tersebut dari orang yang tersihir, mereka juga melakukan sihir. Jadi sihir dilawan dengan apa? Sihir. Wastihdamat asyaitoniyah, dan mereka melakukan meminta bantuan dari syaitan dengan berbagai cara. Ya, jadi untuk menghilangkan sihir tadi, setan jinnya dibenturkan. Ya, ini jin atau setan punyanya atau sekutunya penyihir A, ini setan sekutunya penyihir B, beradu mereka. Nah, yang menjadi masalah ada proses permintaan bantuan kepada syaitan, dan itu nggak gratis. Pasti ada satu hal pelanggaran syariat yang dilakukan. Pasti ada kesyirikan yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan syaitan tadi, untuk mengalahkan syaitan yang lain. Ya, makanya Nabi mengatakan, hiya min amali syaitan. Menghilangkan sihir dengan sihir itu merupakan amalan syaitan. Karena pasti akan ada permintaan bantuan kepada syaitan untuk menghilangkan sihir sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Qala warwahu Ahmad bisanadin jaid wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad anha. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, demikian juga Al-Imam Abu Dawud. Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan su'ila Ahmad anha. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang nushrah, menghilangkan sihir dengan sihir. Ya.
Qala, maka Imam Ahmad mengatakan Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Maka kemudian Imam Ahmad membawakan nukilan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud ya yukrah atau yakrah itu kalau dalam istilah ulama terdahulu, ulama al-mutaqaddimun, artinya adalah haram. Ya, Ibnu Mas'ud mengharamkannya. Ya, yakni nusrah allati hiya min amali syaitan, yakni menghilangkan sihir dengan sihir juga dengan meminta bantuan dari syaitan, ini hukumnya haram. Ya, yang termasuk yang mengharamkan adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Apalagi jelas tadi nasnya dari Nabi SAW, beliau alaihissalam mengatakan hiya min amali syaitan, menghilangkan sihir dengan sihir yang dengan sihir, maka ini merupakan amalannya syaitan, sehingga hukumnya haram. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Kalau ada yang disihir, ya mereka minta dukun yang lain untuk menghilangkan sihir tersebut. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian orang ya, Bang Mandi ya. Iya. Ya, kalau saya ikut grup apa? Ada grup di Facebook itu, grup orang Bangka ya. Ada yang kesihir, kemudian ada nggak dukun yang bisa menghilangkan sihir ya. Di ruqyah syariah aja ya. Di ruqyah syariah, jangan kemudian menghilangkan sihir dengan sihir. Baik, apa makna global dari hadis ini? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil mashhur ala tariqati allati kanat ta'maluha al-jahiliyah. Ma hukmuhu? Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pengobatan bagi orang-orang yang disihir dengan metodologi yang ditempuh oleh masyarakat jahiliyah. Apa hukumnya? Di masyarakat jahiliyah, ya, ketika mereka disihir, mereka datang kepada tukang sihir lainnya, lalu meminta untuk diobati. Maka apa hukumnya? Fa'ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan au bi wasitatihi. Maka Nabi jelaskan bahwa ini merupakan amalannya syaitan. Menghilangkan sihir dengan sihir ini merupakan amalan syaitan. Ya, atau dengan perantaraan dari syaitan. Ya, jadi dia bisa menghilangkan sihir tersebut ya dengan perantaraan dari syaitan. Li'annahu yaqulu bi anwa'is sihriyah aw istakhdamat syaitaniyah fahiya syirkiyatun wa muharramatun. Karena metode penyembuhan ini dilakukan dengan melakukan jenis-jenis sihir dan juga memohon pertolongan dari syaitan, maka tentu ini merupakan kesyirikan dan haram hukumnya. Ya, karena ini merupakan salah satu jenis sihir dilawan dengan sihir dan juga memohon pertolongan dari syaitan, maka tentu ini merupakan amalan kesyirikan dan haram hukumnya. Allah Ta'ala a'lam. Ya, jadi tidak diperbolehkan ya datang ke dukun ya untuk meminta pertolongan mereka agar sihir yang terkena itu dihilangkan. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Kalau munasabatul hadis lil bab, sekarang apa keterkaitan hadis dengan bab? Ya, keterkaitannya sangat jelas. Ya, hadis ini menunjukkan hukum nusrah, haram hukumnya kalau dilakukan dengan meminta pertolongan dukun, ya, atau meminta pertolongan tukang sihir, atau meminta pertolongan syaitan seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, maka hukumnya haram. Nah, annahu dalla ala tahrimi nusrah allati hiya min amali syaitan wa hiya nusratul jahiliyah. Maka hadis ini dengan jelas menunjukkan haramnya an-nusrah. Ya, upaya untuk menghilangkan sihir yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dan dia termasuk dari amalan syaitan, termasuk dari amalan syaitan. Barakallahu fiikum. Maka tidak diperbolehkan ya seseorang datang ke dukun atau ke tukang sihir ya dengan tujuan berobat. Ustadz, kita tidak bisa ngobatnya ini. Ya, dukun ini paham dia gimana caranya, atau tidak diperbolehkan. Ya, karena pastilah dukun tadi untuk menghilangkan pengaruh sihir terhadap pasiennya, ya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan syirik. Ya, sebagai bentuk pengabdian dia kepada syaitan.
Gimana Ustadz nih, dukunnya dukun ilmu putih. Nah, misalnya gitu ya. Sering Ya, Ustaz. ada dukun ilmu putih, ada dukun ilmu Ilmu hitam. hitam. Sama ya, gale-gale hitam, no. Dia yang putih, ya. Ya, gale-gale hitam. Ya. Jadi pasti dukun itu ketika dia mengobati, ya dia menggunakan bantuan dari syaitan. Ya, kecuali memang dia dibilang sebagai dukun, tapi dia menggunakan ayat-ayat ruqyah. Hmm. Ya, baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Fatihah, ya baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, ya. Maka yang demikian jadi masalah. Dan nanti ada juga penjelasannya. Ini diperbolehkan ya mengobati sihir dengan ruqyah. Ya, yang demikian diperbolehkan. Adapun meminta bantuan dukun, dukunnya minta bantuan dari syaitan, ya maka yang demikian haram hukumnya. Qala ma yustafadu minal hadis. Sekarang apa faedah dari hadis ini? Yang pertama jelas an-nahyu anin nusyrah ala sifatillati ta'maluha al-jahiliyah lianha sihrun wa sihru kufrun. Yang pertama larangan dari nusyrah, ya sesuai yang sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Karena itu termasuk sihir dan sihir merupakan kekufuran. Menghilangkan sihir dengan sihir. Ya, padahal sihir adalah kekufuran, maka tidak diperbolehkan. Kemudian faedah yang kedua, masyru'iyatus su'alil ulama amma uskila hukmuhu hadaran minal wuqu'i fil mahdzur. Disyariatkannya bertanya kepada orang yang berilmu, ya, tentang masalah yang dihadapi, ya, tentang satu hal yang belum dipahami hukumnya. Ya, jangan sampai dia terjatuh pada perkara yang dilarang. Jadi nanya dulu, pas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu. Bagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hukum nusyrah. Ternyata kata Nabi, hiya min amali syaitan. Ini termasuk perbuatannya syaitan. Nah, wa fil Bukhari, kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Qatadah, ya, dari Qatadah. Imam Qatadah ini dari tabi'in, ya, seorang tokoh tabi'in. Dia adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau adalah seorang rawi yang thiqat, termasuk tabi'in yang paling banyak hafalannya, paling kuat hafalannya. Ya. Mata sanata bid'a asyrata wa mi'atin. Beliau meninggal pada tahun 100 belasan sekian. Ya, 100 belasan sekian. Entah 11, 12 ya. 100 belasan sekian. Ya, ini Qatadah. Qultu libni Musayyib, ya. Aku bertanya kepada Ibnu Musayyib, ya, sudah berlalu penjelasan tentang biografi Ibnu Musayyib, ya, Said Ibnu Musayyib, ya, beliau ulama besar tabi'in. Ya, aku bertanya kepada Said Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun, ya, au yu'akhadhu an imra'atihi a yuhallu anhu au yunasyaru. Ya. Ada seseorang yang kena sihir sehingga dia dijauhkan, ya, dijauhkan dari istrinya, ya, tertahan dia dari istrinya, jadi dia tidak bisa mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Yuhbas an imratihi wala yasilu ila jima'iha, di mana dia terhalang, ya, dari istrinya dan tidak bisa menjimainya, ya, terhalang dia dari menjimai sang istri. Jadi nggak bisa dia untuk melakukan hubungan suami istri, terhalang oleh sihir. Ya, beda dengan impoten, ya, bukan yang dipahami impoten. Kalau impoten itu dia ya ada masalah kesehatan, ya, atau masalah pikiran. Tapi ini dia nggak bisa mendatangi istrinya, ya, nggak bisa mendatangi istrinya. Maka kemudian jawaban dari Said Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi innama yuriduna bihi islah.
Ya, fa amma may yanfa'u falam yunha anhu. Maka kata Said Ibnu Musayyib, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa sihirnya itu diobati, karena mereka menginginkan islah. Ini la ba'sa bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin lam yarid biha illal maslahah wa daf'al madarrah. Artinya tidak mengapa diobati dengan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat, ya, walaupun tidak ada nas syar'inya yang menyebutkan hal tersebut, ya, illal maslahah, atau lam yarid biha illal maslahah wa daf'ul madarrah, atau mohon maaf kita ulangi lagi, kata beliau la ba'sa bihi, ya, di mana Said Ibnu Musayyib mengatakan tidak mengapa dengannya. Jadi tidak mengapa mengobati sihir tersebut dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidaklah dilakukan kecuali demi tujuan kemaslahatan dan menolak bahaya. Ya, baik. Sehingga hukumnya boleh dengan catatan apa tadi? Ya, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, bukan dengan meminta bantuan dari syaitan. Ya. Qala wa ruwiya 'anil Hasan annahu qala la yahullu sihra illa sahir. Ya. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, ya, di mana Al-Hasan Al-Basri mengatakan la yahillu sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir juga. Maksudnya ini cara yang kedua tadi, cara selain ruqyah yang syar'i. Ini kata Al-Hasan Al-Basri, ya, kata Al-Hasan Al-Basri, yang bisa menghilangkan sihir itu selain dari jalan ruqyah yang syar'iyah adalah tukang sihir juga. Sesama tukang sihir. Ya. Nah, ini sudah kita jelaskan, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama memperbolehkan, karena ini salah satu metode pengobatan. Ketika seseorang disihir, dia minta dukun atau tukang sihir lainnya untuk membebaskan dia dari sihir. Ini salah satu metode pengobatan. Karena nggak ada yang tahu di mana naruh buhulnya, nggak tahu nanti di mana dia menyerang orang tersebut, kecuali sesama tukang sihir. Maka menurut sebagian salaf bahkan, ya, diperbolehkan minta bantuan tukang sihir untuk menghilangkan sihir. Walaupun kita katakan ini adalah pendapat yang lemah. Gimana mungkin Anda minta tolong kepada tukang sihir, padahal kita tahu dia melakukan praktek kesyirikan untuk mendapatkan kekuatan sihirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini minta disihir, minta tolong kepada tukang sihir. Berarti kan dia seakan-akan meminta kepada tukang sihir tadi, kamu tolong dong bantu aku. Terserah kamu mau minta bantuan setan atau gimana, yang penting aku hilang sihirnya. Mana mungkin Anda minta tukang sihir melakukan suatu kekufuran. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka ini ucapan Al-Hasan Al-Basri, dan kemungkinannya ya beliau termasuk yang membolehkan, ya, membolehkan untuk meminta bantuan tukang sihir untuk menghilangkan sihirnya. Qala Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, beliau nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim, ya, an-nusratu hallu sihri anil mashhur. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Wahya nau'an, dan jenisnya ada dua. Ahaduhuma halun bisihri mithlihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladhi min amali syaitan, dan ini merupakan amalannya syaitan. Wa alaihi yuhmal qaulul hasan, dan inilah yang dimaksud oleh ucapannya Al-Hasan. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali juga penyihir. Ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Hasan, yakni cara pertama menghilangkan sihir dengan bantuan tukang sihir. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntasharu ila syaitan bima yuhib. Ya. Maka caranya si penyihir dan orang yang minta diobati, mereka melakukan
takarrub, pendekatan diri kepada setan dengan apa yang disukai oleh setan, seperti menyediakan kembang dengan 7 rupanya, ya, atau menghadirkan hewan-hewan tertentu untuk kemudian disembelih, ya, untuk menghilangkan sihir tadi. Ada ritual-ritual yang harus mereka jalani. Fayubtilu amalahu, ya, anil mashhur. Maka kemudian, ya, setelah dia bertakarub kepada setan tadi, maka pengaruh sihir tadi pun akan hilang, ya, akan hilang dari orang yang disihir. Entah dia caranya dia nyogok setan, ya, ada dunia persogokan juga, ya. Jadi setan yang yang sedang menyakiti dia disogok oleh setan yang lain atau dukun yang lain. Kamu jangan deh, ini si fulan jangan Ganggu. ganggu. Minta apa kamu? Aku minta ayam warna hitam, tolong disembelih. Disembelih. Terus setan tersebut akhirnya dia pun menghilangkan pengaruh sihirnya. Ya, kita nggak tahu apa yang ada di balik layar, ya. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah dia meminta pertolongan tukang sihir untuk menghilangkan sihirnya. Ya, maka ini jadi yang pertama. Dan hukumnya haram. Ya, walaupun ada yang membolehkan, tapi pendapat yang paling kuat tidak diperbolehkan. Wasani, kemudian jenis nusrah yang kedua, an-nusratu birruqyah wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awat al-mubahah. Fahada jaiz. Lalu jenis yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah menghilangkan sihir dengan ruqyah. Demikian juga doa-doa, ya, yang diperbolehkan. Demikian juga ramuan-ramuan yang diperbolehkan. Fahada jaizun, maka yang demikian diperbolehkan, boleh hukumnya. Ya, boleh hukumnya dia melepaskan sihir dengan cara yang syar'i, ya, dengan doa-doa atau bacaan-bacaan yang syar'i. Nah, baik, sekarang kita kembali kepada dua asar tadi, asarnya Qatadah dan juga asalnya Sa'id ibn Musayyib dan asalnya Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan anna Ibn Musayyib su'ila an hukmi an-nushrah fa'afta, ya, bijawaziha nadaran li anna al-maqsud minha an-naf'u wa zawalu darar wa lam yunha amma kana kadzalik wa maqsuduhu naw'un min an-nushrah la mahdhura fi qarruqa bi asma'illahi wa kalamihi. Ya, yang pertama kita bahas dulu asal dari Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib ditanya tentang apa hukum nusrah. Maka beliau mengatakan boleh nusrah. Karena yang diinginkan adalah memperbaiki kondisi orang yang disihir biar hilang pengaruh sihirnya. Nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib adalah nusrah yang tidak dilarang. Ya, dengan menggunakan ruqyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran, ya, maka ini yang dimaksud oleh Sa'id ibn Musayyib. Boleh-boleh saja melakukan nusrah asal caranya syar'i. Wa ammal Hasan, ya, fa muqtada kalami, ya, man'un nusrah li'annahu la yaqdiru ala hilli sihr illa man lahu ma'rifatun bisihr. Ya, wa hadha mahmulun ala hillu sihr bisirin mithlihi wa huwa min amali syaitan. Ada ucapannya Al-Hasan, maka konsekuensi dari ucapan beliau sebenarnya sihir itu nusrah itu nggak boleh. Kalau caranya dengan meminta pertolongan tukang sihir. Ya, kenapa? Ya, karena kata Al-Hasan, perbuatan tersebut menunjukkan bahwa orang yang mampu menghilangkan sihir itu juga tukang sihir. Karena sama-sama meminta bantuan syaitan. Penyihir yang pertama minta bantuan syaitan, penyihir yang kedua yang menyembuhkan juga meminta bantuan dari syaitan. Wa fi tafsil alladhi dzakarahu Ibnu Qayyim jam'un bainal qaulain, ya, hasiluhu anna ilajal mashhur bi adwiyatin mubahah wa qiraatil Qur'an, ya, amrun jaizun wa ilajuhu bi sihrin mithlihi muharramun wallahu a'lam. Ya, ada ucapan Ibnu Qayyim ini memperinci, ya, bahwa mengobati sihir, ya, dengan cara yang diperbolehkan atau membaca Al-Quran dengan ramuan-ramuan yang diperbolehkan atau membacakan Al-Quran, inilah perkara yang diperbolehkan. Ada menyembuhkan sihir
dengan sihir yang semisal, ini hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi inti dari pembahasan ini sebenarnya pada ucapannya Ibnu Qayyim yang terakhir kali kita bacakan. Bahwa menghilangkan sihir ada dua jenisnya. Ada jenis yang haram, ada jenis yang diperbolehkan. Jenis yang haram apabila mengobati sihir dengan memohon pertolongan tukang sihir. Jadi mengangkat sihir dengan sihir juga. Iya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ini melibatkan Setan. ya proses karena proses melibatkan syaitan. Nusrah jenis yang pertama ini dia melibatkan syaitan, dan agar syaitan itu terlibat ya tentu dia harus mengadakan ritual-ritual untuk mendapatkan ridho dan bantuan dari syaitan tersebut. Makanya dia haram hukumnya. Ada jenis yang kedua dengan ruqyah yang syariah. Maka yang demikian diperbolehkan. Kemudian bagian terakhir dari pembahasan ini munasabatul atsaraini ya lil bab. Apa keterkaitan dua asar tadi dari Sa'id bin Musayyib dan juga Al-Hasan Al-Basri terhadap bab ini? Bayanut tafsir fi hukmin nusrah wa bayanul jaizi wal mamnu'i minha. Pada asar ini terdapat perincian tentang hukum nusrah. Ya, dan penjelasan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Baik. Jadi intinya pada ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, bahwa nusrah menghilangkan sihir ada dua bentuknya. Yang pertama dengan sama-sama dengan memohon bantuan dari tukang sihir yang ujung-ujungnya minta bantuan syaitan. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, tapi hukum yang paling kuat adalah haram hukumnya. Kemudian yang kedua dengan ruqyah yang syariah, maka ini diperbolehkan. Min dhabil faedah ya disebutkan oleh Syekh Abdul Salam, ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab As-Sarimul Battar. Ya, ada buku yang bagus, Bang. Yeah. Kitab As-Sarimul Battar. Saya punya kitabnya ya. Tentang bagaimana menghilangkan sihir. Ya kalau kita ringkas ya. Jadi untuk menangani sihir itu ada dua langkah. Ini penting ini ya. Mungkin nanti bisa direkam ya. Yes. Direkam dan disebarkan ya. Karena praktek sihir ini masih banyak sekali terjadi ya. Terutama di kampung halaman kita itu masih banyak. Di Bangka masih terjadi praktek sihir. Ya. Jadi wallahu taala alam, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, pemirsa Radio Amuba di mana pun antum berada. Kalau kita ringkas ya, bagaimana cara menghandle atau menghadapi praktek sihir ini ada dua cara. Ya. Yang pertama adalah pencegahan. Yang pertama adalah langkah pencegahan. Ini preventif ya, langkah preventif. Kemudian yang kedua langkah pengobatan atau kuratif. Ini dua langkah yang kita tempuh dalam menghadapi sihir. Ada langkah pencegahan agar tidak disihir, ada langkah pengobatan kalau sudah terlanjur disihir. Adapun untuk langkah preventif atau pencegahan ya, yang pertama ya membekali diri dengan akidah yang kuat. Ya, Anda belajar tauhid. Ya, tauhid itu merupakan benteng ya bagi kita untuk menghadapi segala tipu daya syaitan. Ya, kemudian juga banyak-banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Barang siapa yang dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan jaga dirinya. Jangan hanya mencukupkan diri pada perkara yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Agar semakin kuat perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ini masalah yang banyak di sini itu orang-orang tidak sholat, orang-orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah mukanya kena wudu, ya. Itu gampang sekali diganggu oleh setan. Ya, gampang sekali disihir, gampang sekali terkena pengaruh dukun-dukun tadi. Makanya kita takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia memperbanyak zikir pagi dan petang. Jangan lupakan amalan ini. Wirid-wirid di pagi dan petang. Zikir pagi petangnya dia jaga. Ya. Kemudian juga ketika dia pada momen-momen tertentu dia baca zikir, dia keluar dari rumah, dia baca zikir. Ya, kemudian ketika dia masuk toilet, keluar dari toilet, baca zikir, sebelum tidur dia baca zikir. Ya, maka orang yang berzikir kepada Allah dia berada dalam perlindungan Allah. Makanya ada jin yang
pernah merasuki seorang pasien, ya, dia kesurupan. Kemudian dia ingin pindah ke tubuh seorang syekh, nggak bisa. Kenapa? Syekh ini nggak pernah lepas zikir pagi dan petangnya. Maka jangan meremehkan ya posisi zikir pagi dan petang, karena ini merupakan benteng kita dari gangguan syaitan. Kemudian yang keempat, menjauhi kemaksiatan. Ya, rumah kita tuh jangan kemudian diisi dengan kemaksiatan. Ya, nyetel lagu dangdut 24 jam misal, dangdung 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 pakai speaker gede gitu ya. Ya, atau apa namanya, banyak patung-patung, gambar-gambar di rumah bergantung misalnya. Oh, setan seneng ya masuk rumah kita, seneng dia ada gambar-gambar, ada patung-patung, ada musik, wah komplit lah. Ya, seneng deh. Ya, apalagi rumah macam klub malam, ada lampu kelap-kelip, klap musik. Terus pelaku atau apa namanya penghuni rumah kadang-kadang minum khamar, ada. Beli AO kadang-kadang, beli KTI, minumnya di sana di rumah. Ya Anda jadi mangsa empuk bagi para setan. Ya, makanya jauhi kemaksiatan. Jadi hamba Allah yang taat. Nah, ini langkah-langkah preventif ya. Anda belajar akidah yang kuat, kemudian dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan zikir pagi petang dan zikir-zikir lainnya, dan jauhi kemaksiatan. Adapun langkah yang kedua, langkah kuratif atau pengobatan ya. Yang pertama adalah dia mencari sumber sihir. Kemudian dimusnahkan sumber sihirnya. Ya, jadi dicari buhulnya, biasanya di pojok-pojok rumah, di tempat-tempat yang tersembunyi, itu razia tuh. Coba dirazia kamarnya. Ya, diventilasi, coba lihat ada enggak ya. Nah, Anda pernah dapat faedah dari Ustadz Budi Marta, hafizahullah taala. Ustadz Budi Marta ini dapat faedah dari Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz Muhammad Faizar ini beliau termasuk muridnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya. Di Mesir beliau tamatkan Al-Azhar, sekarang di Purwokerto. Ustadz Faizar itu hafizahullah taala. Ustadz Faizar itu beliau memang spesialisasi ruqyah syariah. Ya, untuk bisa cek di YouTube beliau itu ya, Ustadz Faizar. Ustadz Faizar itu kasih tahu bahwa bagaimana cara mengetahui di mana letak buhul, Bang. Nah, ini triknya. Ya, di mana letak buhul sihir itu diletakkan oleh dukun, biasanya nggak terlalu jauh dari kita, dari orang yang disihir. Karena buhul ini ibaratnya markasnya para setan itu untuk melakukan serangan. Yeah. Ya, jadi poskonya mereka. Nah, makanya poskonya ini dihilangkan. Caranya bagaimana? Coba orang yang disihir tadi, dia jalan. Keliling rumahnya, keliling kamarnya, keliling rumahnya. Ya. Nanti ketika dia mendekati buhul tadi, biasanya efek sakitnya itu akan terasa lebih parah. Semakin dekat dia dengan buhulnya tadi, ya, semakin parah. Ada teman anak itu juga disihir, akhirnya diajak jalan. Ya, badan terkurus-kurus Bang, orang gemuk, kurus benar, kena sihir. Ya, bukan IF dia, bukan intermittent fasting, kurus kena sihir. Berjalan di rumah, kemudian begitu lewat di bawah pohon, wah langsung dia bereaksi sakit. Ternyata bukulnya ditaruh di bawah pohon. Ya, bentuknya ya itu raja-raja itu. Alif, ada bintang-bintang itu. Ya, maka coba dicari sumber sihirnya, kemudian dimusnahkan, dibakar. Ya, dibakar. Anda punya pengalaman pribadi juga, ada pasangan suami istri yang suaminya itu ya tiap malam itu pengen bunuh orang. Jadi dipengaruhi sihir untuk membunuh orang. Sampai kemudian Anda tanya, pernah dikasih apa enggak? Kan biasa kan orang di Bangka kan diberi ini untuk anuka, untuk melindungi, beri pisau lah, beri keris lah, beri apa? Beli cincin ya, mereka pegang nih, kelak dilindungi lah, tidak banyak diganggu orang. Aku tanya, ada pernah diberi orang apa dah sesuatu? Ada, kata dia orang. Apa yang beda ya? Pisau. Pisau tuh gambar kepala tengkorak, gagang. Pisau kecil macam ini, kecil pisau. Nah, ini diberi kayak kawanku, katanya untuk perlindungan. Begitu ku pegang Bang, pisau tadi dari dinding rumah dia orang tuh muncul kelabang besar macam ini, Bang. Allah. Ya,
buhul sihir tuh, tahu buhul sihir. Hmm. Keluar, kelabang busak aja tangannya lah, keluar dari dinding tuh. Keluar, susut. Sudah itu di lantai itu dia menghilang. Dan itu aku ambil, bawa ke belakang, bakar, begitu gagang tuh lada, dia tinggal potongan pisau itu tipis. Jadi kita tekuk tuh kaca, tekuk sampai patah, pak sampai patah. Bismillah, baca Bismillah, bakar, lah habis kayu tadi tinggal bilahan itu baru kita patahkan. Nah kemudian yang menarik ketika kita tanya pasangan suami istri ya mereka ada punya memori nih Mbak. Muncul kelabang tadi itu, padahal dia orangnya terkejut dengan kelabang, tapi dia tidak punya memori. Tidak punya memori tentang itu. Jadi memang disihir. Ya. Nah, maka ini yang pertama ya. Yang pertama mencari sumber sihir dan memusnahkannya, dimusnahkan. Ini Kak baca, bismillah, ada usah panggil ustaz, Ika bismillah. Yang penting tawakal sama Allah. Ketemu rajah, bismillah bakar. Ya, tidak perlu nunggu ustaz, tidak usah nunggu ustaz, Ika ambil. Ambil kemudian siram baik. Siram apa ya? Bakar Ika. Bismillah. Sebut nama Allah, bismillah. Kemudian yang kedua, dia ruqyah. Dia ruqyah. Ya, dibacakan Al-Fatihah, yang paling gampang Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Baqarah, itulah diulang-ulang, baca terus sampai kemudian hilang pengaruh sihir tadi. Ya. Ada orang baru dibaca Al-Fatihah, keluar, keluar. Kaku. Ya. Dan memang kita perlu tawakal yang tinggi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar orang yang kena sihir ini bisa sembuh. Ya. Atau dia meminumkan air yang sudah diruqyah, air yang sudah dibaca-baca tadi. Ya, jadi caranya begini nih kawan-kawan, misalnya ada botol nih ya, ada airnya, terus kita bacakan ayat-ayat ruqyah tadi, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian kita bacakan juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian diludah 3 kali, tapi ludahnya ludah tipis. Jadi ditiup dengan ludah yang tipis 3 kali. Minumkan kepada orang yang disihir. Ya, diminumkan kepada orang yang disihir. Nah, kemudian yang keempat, ya, dia disuruh berwudu dan mandi dengan air yang sudah diruqyah dan dicampur dengan daun sidr. Daun sidr itu orang Jawa bilang daun bidara. Bidara, iya. Ya, itu ditumbuk, campur ke air. Nah, bisa langsung disuruh mandi atau wudu atau dibaca dulu. Nah, itu dimandikan dengan air yang dicampur dengan bidara. Ya, maka bismillah, ya, pengaruh sihirnya bisa hilang. Pengaruh sihirnya bisa hilang. Ya, jadi ulang sekali lagi, ya, cari sumber sihirnya, musnahkan, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, Muawwidzatain, Al-Ikhlas, kemudian surat ayat kursi, Al-Baqarah, ini dibacakan. Kemudian meminumkan air yang sudah diruqyah, ini juga bisa. Kemudian juga berwudu dan mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau daun sidr. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Demikian tindakan preventif dan kuratif terhadap sihir, yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita coba dulu sampai di sini. Udah overtime ini, udah kelewatan waktunya. Yes, Tapi tidak apa-apa ya. Biar kita tuntas membahas tentang sihir, karena ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bang Wandi, silakan Bang, 1-2 pertanyaan Bang. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya, dan semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan kita yang ada di Bangka Belitung. Baik, saat ini ada 2 pertanyaan saja yang akan saya bacakan, Ustaz. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, Ustaz, saya pernah melakukan metode pengobatan ruqyah, tapi ini menggunakan garam yang ditaburkan ke sekeliling rumah. Apakah ini benar, Ustaz?
garam ruqyah ya. Jadi Allah Ta'ala alam ya, kalau dia istilahnya tajrubah ya, memang bisa untuk menghilangkan jin itu kan jadi masalah ya. Kayak daun sidr itu juga. Daun sidr untuk ruqyah itu sejauh yang Anda tahu nggak ada dalilnya ya dari hadis Nabi Hmm. SAW ya. Tapi itu dilakukan oleh para ulama ya. Dilakukan oleh para ulama. Ya, termasuk garam ini, kalau misalnya garam itu dicampur dengan air lalu dibacain doa dan disebarluaskan ya bisa jadi dia memberikan pengaruh juga. Sama seperti daun daun Bidara. sidr, daun bidara. Allah Ta'ala alam. Ya. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz, apakah benar saat ruqyah kita ini bisa berbicara dengan syaitan Ustaz? Oh, maksudnya kalau orang yang kerasukan bisa, Iya. bisa jin yang mengganggu dia nanti akan muncul dan berbicara. Artinya dia apa namanya merasuki orang tersebut, kemudian berbicara dengan menggunakan lisan orang yang sedang Kerasukan. dia rasuki. Ya, berbicara dengan suara orang yang dia rasuki. Makanya misalnya ada kalau di Jawa ini jinnya itu kan udah tua bang, udah tua. Iya. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia, makanya bahasa Sejawa. bahasa Jawa yang kuno-kuno itu ya. Mm-mm. Ya, jadi dia berbicara melalui orang yang dirasuki. Rasuki. Ya, Anda pernah juga itu ngurukia orang. Jadi memang budak ini tidak sholat bang. Ini budak ini tidak sholat. Dia begawe di perusahaan tenda, masang-masang tenda tuh bang. Iya, iya, iya. Pas ada orang ada hajatan, pas ada orang hajatan tuh dia masang tenda. Nah pas masang tenda tuh, anak budak ini dia sholat, dia baca Bismillah, dia motong pohon, ada pohon tue tuh dekat rumah orang, mau dipotong, rumah jin tuh, dipotongnya dia, rasuk budak tuh, rasuk, terus dibawalah ke masjid, ya tuh bang, nih, di tangan nih, dekat urat nadi nih, ada tonjolan sebesar kelereng bang. Oh. Setal yang kecil. Iya, iya, iya. Oh, berjalan bang tuh. Berjalan tuh. Setal tadi tuh berjalan. Kita ruqyah kita. Nah, sudah disadar, begitu kita ruqyah disadar. Terus kita tanyain, kamu perasaannya apa itu? Tadi Pak kayaknya ada blub itu keluar. 2 tuh blub. Ya, jinnya keluar. Setelah di ruqyah. Kayak kelereng tadi. Blub kata dia. Seperti buah anggur katanya. Seperti macam buah anggur keluar katanya. Itulah tadi setal tadi keluar. Nah, ya, jadi bisa kita berkomunikasi dengan jin, tapi tidak perlulah terlalu banyak ngomong karena jin ini banyak dusta, banyak bohong. Ya, jadi kita ruqyah aja, suruh keluar ya. Keluar, aduh Allah, musuh Allah, keluar gitu ya. Lama udah keluar ya sudah selesai. Nggak usah terlalu banyak diajak ngobrol. Kelak bertanya nomor boleh kayak gitu. Tapi nomor. Jangan, nggak usah. Ruqyah biar keluar. Ya, Allah Ta'ala. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Baik Ustaz, karena waktu juga sudah lewat sekali ya. Mohon nasihatnya sebelum kita berpisah Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, itu, tadi itu walaupun ada ulama yang membolehkan ya, minta tolong dukun untuk menghilangkan sihir, kita ambil pendapat yang berhati-hati ya. Walaupun kita tidak menyaksikan ini masalah khilafiyah, tapi tetap ambil yang hati-hati. Jika mengenai ada yang keluarga kena sihir, nggak usah dibawa ke dukun, tapi ruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Sabar ya, kadang-kadang butuh proses ya, dan itu seseorang itu diganjar pahala oleh Allah kalau dia sabar ya, tempuh jalan yang syar'i, insya Allah dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala ya penyakitnya itu akan disembuhkan ya. Jangan sampai kita melanggar tauhid kita karena pengen cepat sembuh, akhirnya prinsip-prinsip akidah dilanggar. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin begitu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Mohon maaf ini sudah lewat waktu overtime. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Pendengar dan sahabat muslim, kami cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita, dan insya Allah kita bertemu kembali di pekan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.